Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas sedikit tentang yang berkaitan dengan surga ya. Kalau surga itu banyak dalam firman Allah Subhanahu wa taala, juga tentang neraka. Sedikit kita akan membahas masalah surga ya. Jadi surga itu kalau secara kenikmatannya, secara bagaimana keadaan surga di sana, yaitu kalau surga itu mala ainun ra'at, yaitu sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh mata ya. Wala udunun sami'at, mungkin tidak boleh kita pandang, yaitu dengan telinga kita. Kita tidak boleh dengar dengan telinga kita. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak terlintas kepada pikiran seseorang pun. Jadi kebahagiaan surga itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dipikirkan oleh kita, dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, tidak bisa. Karena itu adalah sesuatu daripada yang Allah gaibkan, yang akan dirasakan oleh benar-benar orang yang diberikan benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya daripada surga Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu nikmat daripada surga Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan hayatun bila mautin, suatu kebahagiaan selamanya kita akan hidup, tidak akan pernah kita mati di surga Allah Subhanahu wa taala. Hayatun bila mautin, naimun bila syaqa, di sana itu semuanya kenikmatan, tidak ada celaka. Kalau kita di dunia mungkin kita ada bahagia, ada sedih, kita ini ada menangis, ada tertawa ya, ada kita ini benar-benar dalam suatu keberuntungan, ada suatu dalam kepayahan, dalam suatu musibah, semuanya akan saling berganti. Apabila kita ingin betul-betul mendapatkan suatu kebahagiaan yang kekal abadi untuk selamanya, yaitu kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hayatun bila mautin, di sana ada hidup. Kalau kita di dunia, kita ini ada batasannya ya, kita ini ada batasannya, ada yang dimakan dengan matinya. Makanya dalam suatu hadroh basaudan dikatakan bahwa kita ini benar-benar dunia darul mamar, laisa darul makor. Nah, kalau dunia itu kan hanya sedikit saja. Dunia itu darul makor, mamar, hanya berlalu saja. Laisa darul makor. Karena apa? Karena kalau tempat yang paling utama adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Laisa darul makor, karena tempat yang untuk selama hayatun bila mautinnya nanti di surga. Ya. Fabkir wa amin wala takun kasaimah. Kita ini harus berpikir, harus kita benar-benar benar-benar kita ini meneliti dalam kehidupan itu, meresapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Fabkir wa amin wala takun kasaimah. Kita ini jangan seperti binatang, yang mana kalau binatang itu tidak ada benar-benar aturan dalam hidupnya. Kalau binatang itu tidak ada benar-benar tujuan yang utama dalam hidupnya. Karena kalau kita sebagai daripada hamba Allah Subhanahu wa taala ada tujuan hidup yang utama. Apapun kalau kita mempunyai tujuan yang pasti, maka kita akan terarah kehidupannya. Makanya tujuan kita hidup di alam dunia ini yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan kita hidup di hidup dunia yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah itu adalah kullu amalin fihi ridullah. Kalau dikatakan ibadah itu adalah amal yang ada keriduan Allah. Ketika kita di sana ada suatu keriduan Allah, itu adalah ibadah. Pada hakikatnya ibadah itu adalah kita mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ibadah secara bahasa kullu amalin fihi ridullah. Makanya pada hakikatnya kita akan kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan surga itu adalah hayatun bila mautin wa milkun bila azlin. Nanti kalau kita di akhirat itu tidak seperti di dunia. Dunia ini kita misal memiliki mobil, mungkin Allah ambil lagi mobil tersebut dengan berbagai macam cara. Mungkin tabrakan, mungkin mobil tersebut rusak, mungkin mobil tersebut ada orang yang bermasalah dengan kita, kemudian diambil mobil tersebut. Biasa saja. Tapi kalau pemilikan di akhirat nanti, wa milkun bila azrin, tidak pernah lagi dicabut kembali, selamanya milik kita. Nah, makanya kalau kita ingin
ya sesuatu kekalahan itu adalah di akhirat. Ya, makanya betul-betul al-kais. Orang yang pintar itu bagaimana? Mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang pintar namanya. Orang cerdik, orang jenius yang bagaimana? Mandana nafsahu. Dia selalu dekat dirinya dengan Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dia akan mengamalkan sesuatu yang setelah maut. Itu orang pintar namanya. Ya, menurut Rasulullah itu. Ya, itu orang pintar menurut Rasulullah SAW. Jadi orang yang pintar, orang yang jenius adalah seseorang yang mandana nafsahu, orang yang dekat diri dengan Allah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal setelah maut. Nah, itu orang yang cerdik ya. Makanya dalam bait Zubadnya dikatakan bait Zubad, man nafsuhu sarifatun abiyah yarba'u an umuri hiddaniyah. Man nafsuhu sarifatun abiyah. Barang siapa yang dirinya itu adalah mulia, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yarba'u an umuri hiddaniyah, dia akan enggan, akan menjauhi daripada perkara-perkara yang menjauhkan diri kepada Allah, perkara-perkara yang maksiat. Walam yazal yajnahu fil ma'ali, terus dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan selalu beribadah kepada Allah. Dia akan selalu mencari keriduan Allah. Dia akan selalu menjadikan semua hidupannya yaitu untuk ibadah kepada Allah. Lam yazal yajnahu fil ma'ali yatlubu fi layali fi talabihal layali. Dia terus akan bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Akan selalu. Sebab apa? Sebab dia beribadah malam, dinamakan dengan sholat tahajud, itu adalah makom mahmud, akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahopa wartaja wa kana sagiya lima yakunu amiron aw nahya. Dia itu akan selalu fahopa wartaja, selalu akan seimbang antara khaufullah, dia itu akan seimbang antara takut kepada Allah, dan dia akan seimbang daripada roja, selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan, innalil muttaqina fi maqamin amin. Kenapa disebutkan dalam surat Ad-Dukhan tersebut innalil muttaqin? Ya, karena semua daripada amal soleh, semua daripada ibadah, ketaatan, kesabaran, semua dalam bentuk apapun, itu adalah daripada ketakwaan. Makanya kalau surga itu dikaitkannya untuk orang yang takwa. Karena apa? Karena semua jenis ibadah, karena semua jenis daripada kebaikan yang dilakukan seseorang, itu kembalinya kepada ketakwaan. Innalil muttaqina fi maqamin alim. Fi maqamin alim. Amin. Fi jannati wa uyun. Gitu. Yalbasuna fiha min sundukin wastibrokin min sundukin min sundukin wastibrokin mutaqabilin. Wa kadzalika jawaznahum bihurin in. Ya, dan betul-betul mereka dinikahkan kepada hurun in, yang dimakan dengan bidadari daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan daripada akhir surga, yang dikaitkan dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita akan kembali lagi daripada orang hayatun bila mautin, naimun bila saqa, wa milkun bila ajlin, syababun bila hurmi. Dia itu akan menjadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala syabab. Dia akan muda nanti di sana. Kalau laki-laki sekitar usianya 35 tahun, kalau perempuan yaitu sekitar 25 tahun. Karena itu adalah masa yang betul-betul masa orang-orang yang kalau laki-laki itu lagi gagah-gagahnya, kalau kalau perempuan itu lagi cantik-cantiknya. Makanya gitu. Syababun bila hurmi. Itu adalah orang-orang yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti itu. Adalah sesuatu yang kita mengingatkan untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innalil muttaqina, betul-betul
dikembalikan bahwa surga itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya tidak ada udkhulul jannah birahmati, semuanya juga masuk surga karena rahmatnya Allah. Tetapi bagaimana? Tetapi tetap bahwa itu adalah tempat lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Tapi kenapa kalau keimanan dan keislaman itu nikmat yang paling besar? Sebab yang pertama, kenapa iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar? Karena yang pertama, karena seseorang yang mempunyai iman dan keislaman, ketika tanda kiamat yang 10, salah satu tanda kiamat besar, ya, dalam kitabnya Habib Zain bin Smith, dalam Sarah Hadis Jibril, di sana dikatakan bahwa tanda kiamat yang besar ada 10, ya. Tanda kiamat yang besar ada 10. Salah satunya adalah apa? Ditiupkannya angin, yang mana dengan tiupan angin tersebut akan dimatikan orang yang mempunyai iman dan Islam. Itu makanya iman Islam itu adalah nikmat yang paling besar, karena dia menyelamatkan daripada betul-betul kejadian kiamat yang sangat dahsyat. Jadi orang muslim, orang yang beriman itu tidak akan menghadapi daripada kiamat. Itu di dunianya. Nanti di akhirat, ketika malaikat Jabaniyah yang ada di sana, ataupun ke malaikat Malik, penjaga daripada neraka, atau Jabaniyah itu malaikat yang penyiksa di sana, dari malaikat Jabaniyah. Itu bagaimana? Sudah ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Itu bagaimana? Dicari lagi di kubur, di neraka itu. Sudah pada gosong dicari, ada yang sedikit aja keimanannya, diangkat oleh Allah Subhanahu. Diangkat. Makanya akhir yang diangkat dari neraka ke surga perempuan, namanya Juwainah. Juwainah itu adalah seseorang yang terakhir diangkat dari neraka ke surganya Allah Subhanahu. Itu adalah Juwainah. Ya, kalau kita mau terus mengetahui daripada kenikmatan surga, makanya kalau di surga itu nanti tidak ada buang kotoran, kencing, berak, tidak ada. Karena semuanya akan menjadikan daripada peluh, keringat, yang keringat tersebut lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, kemudian di surganya Allah Subhanahu wa taala itu, setelah kita meminum telaga Kausar, makanan awaluma ukila ahli jannah fil jannah, awal yang dimakan oleh ahli surga adalah kabidul haud, hati ikan haud. Apa itu hati ikan haud? Ya, kenikmatan surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Tidak mungkin bisa kita terbayangkan, ya, kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saidul idam fi dunya wa fil jannah al-lahmu. Ya, laham itu ada di dalam na'am. Na'am adalah ibil, bakor, dan kunam, yaitu unta, ya, sapi ataupun kambing. Itu dinamakan daripada ni'am. Kenapa dinamakan ni'am? Likasratu nikmatullahu fih, karena kebanyakan kenikmatan Allah dalam hewan tersebut. Maka dinamakan dalam kitab-kitab fikih itulah ni'am, zakatul an'am. Kenapa dinamakan ni'am? Karena likasratu nikmatullahu fih, karena banyak nikmat Allah dalam itu. Makanya saidul idam. Tetapi awwalu ma ukila ahli jannah, awal yang dimakan oleh ahli surga adalah kabidul haud. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada pasar, dinamakan pasar wajah. Pasar wajah itu kalau misalnya sekarang kita tidak terlalu tampan, nanti di sana jadi tampan. Karena ada pasar tersebut. Ya. Kemudian bagaimana? Setiap orang boleh berganti rubahnya. Ya, nanti ada pasar khusus wajah-wajah, nanti setiap orang berubah. Ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga itu ada yang dinamakan dengan pernikahan yang lama, yaitu pernikahan Nabiullah Isa alaihissalam. Pernikahan Nabiullah Isa alaihissalam itu 1000 tahun di surga. Kalau satu hari di surga sama dengan 1000 tahun sekarang gitu. Oh, berarti lama sekali. Dihadiri oleh ahli surga semuanya. Ya, makanya benar-benar kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu betul-betul innalil muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Ya, betul-betul dalam surga Allah yang dihiasi dengan sungai-sungai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ahli surga. Kemudian untuk mensifati ahli neraka, inna sajarataz zakum ta'amun asim.
Kalau buah zakum dalam suatu hadis Rasulullah adalah makanannya ahli neraka, yang mana pahitnya kalau seandainya buah zakum tersebut itu setetes aja atau sedikit aja diturunkan ke surga, maka rasa semua yang ada di surga di dunia ini akan pahit. Itu dalam saking pahit-pahitnya daripada inna syajarataz zakum ta'amun asin, betul-betul yang pahit segala. Yugli pil butun, sampai menggolak dalam butun kita. Kal golil hamim, seperti daripada menggolaknya minyak yang lagi dipanaskan. Allah. Ya. Kal golil pil hamim. Seperti itu. Huduhu fa'tiluhu ila sawail jahim. Allah. Ambillah nanti dalam surat yang lain bahwa Yahudu bin nawasi wal akdam, nanti ahli neraka itu akan dibesarkan dahulu, kemudian setelah dibesarkan dipotongkan badannya, diambil daripada nawasi, yaitu daripada kening kita, akdam dan kaki kita, dipariuskeun bahasa Sunda. Ya, dipotongkan badannya langsung dimasukkan ke neraka jahanam. Semuanya kenapa jahanam? Karena jahanam itu adalah neraka paling atas. Nanti yang ke bawahnya nanti sesuaikan dengan bagian daripada hukumannya. Ya, sesuai dengan bagian daripada hukumannya. Itu adalah huduhu patilu ila sawail jahim. Summa sabbu fawqa ra'sihi min adabin hamim. Kemudian bagaimana curahkan dari atasnya daripada adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Duk innakal antal azizul hakim. Ya, rasakan, karena antum itu mulia, itu namanya tahakum, ya, tahakum. Karena apa namanya? Menghinakan dengan bahasa yang seakan-akan memuliakan. Antum itulah azizul hakim, mulia, ya, yang bijaksana. Nah, itu adalah tahakum, ya. Tahakum itu. Nah, seperti itu. Itu adalah daripada penjelasannya daripada ahli neraka, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar kita jadikan segala sesuatu adalah ibrah, jadikan daripada pelajaran, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan tersebut jangan kita lalaikan. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertobat, mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pasti kalau surga itu berkaitannya dengan orang-orang yang takwa. Satu kali lagi, karena kalau surga itu, kalau ulang muttaqin itu adalah kembalinya semua kebaikan daripada taat, ya, daripada kita betul-betul sabar. Itu adalah kembalinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Kita jadikan benar-benar daripada pelajaran daripada kehidupan kita, yang mana kita selalu dekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah orang kita ini orang pintar, al-qais, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dinamakan orang pintar adalah orang yang dekat dirinya dengan Allah dan mengamalkan, berbuat amal soleh untuk bekal di akhirat nanti. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.